Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ASN Terkini, di mana channel ini berisi tentang latihan soal-soal CPNS dan juga P3K. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang soal P3K kompetensi guru kelas. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Soal yang pertama, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan meluruh. Jawabannya yaitu yang A, menyeluruh dan beracuan kriteria. Karena kenapa kok menyeluruh? Dia mencakup dengan semua aspek ya, ada afektif, kognitif, dan psikomotorik dan mengacu pada kriteria. Berarti jawabannya yaitu yang A. Nah, menyeluruh berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Sedangkan beracuan kriteria itu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Next, soal selanjutnya. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan dalam pelajaran bahasa Inggris yaitu 70 dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A, penilaian acuan patokan, B, penilaian acuan norma, C, penilaian objektif, D, penilaian terpadu, E, penilaian menyeluruh. Jawabannya yaitu yang A, berarti penilaian acuan patokan. Dia itu berdasarkan patokannya yaitu apa? KKM. KKM-nya yaitu 70. Nah, ini ya. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Sedangkan penilaian acuan norma atau PAN itu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Sedangkan terpadu itu penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian terpadu itu ya komponen dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan menyeluruh dan kesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi, yaitu ada 3, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sedangkan objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektif penilaian lain. Objektif ini sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, bukan karena subjektif atau maksudnya gini ya, oh itu saudara saya terus saya kasih nilai yang bagus, enggak, itu yang penilaian objektif kayak gitu. Nomor 3, dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan guru bahasa Jawa melakukan pengkategorian. Siswa dengan skor tes di bawah 40 maka mendapatkan nilai 70, skor 40 sampai 50 mendapatkan nilai 80 dan skor di atas 50 akan diberikan nilai 90. Ini tuh termasuk penilaian apa? A, penilaian acuan patokan, B, penilaian acuan norma, C, penilaian objektif, D, penilaian terpadu, E, penilaian menyeluruh. Jawabannya yaitu B ya, penilaian acuan norma. Kalau tadi patokan ini berdasarkan dengan KKM. Kalau ini tuh pengkategorian ya, seperti ini. Kayak 40 mendapatkan 70, terus skor 40 sampai 50 mendapatkan 80 seperti itu. Sedangkan objektif tadi ya itu tidak berdasarkan pada subjek, tidak karena saudara saya atau karena tetangga saya dibeli nilai bagus, gak kayak gitu. Terpadu ini dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembelajaran, sedangkan menyeluruh itu mencakup 3 aspek. Nah, kayak gini ya. Hampir sama dengan yang nomor 2 tadi penjelasannya. Oke, kita next soal selanjutnya.
Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator, B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap, C. Menyusun kisi-kisi, D. Membuat atau menulis soal, E. Membuat pedoman penskoran. Jawabannya yaitu yang A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Jadi langkah-langkah menulis soal tes uraian itu yang satu, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. 2. Menyusun kisi-kisi. 3. Membuat dan menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. 4. Mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. 5. Membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran. 6. Mengadakan uji coba. Next. Pernyataannya betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Jawabannya yaitu yang C. Nilai maksimum butir soal benar yaitu adalah 1. Tes formatif dimaksud untuk memantau sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar itu dinilai dari perkembangan siswa, menguasai setiap indikator kompetensi. Nah, indikator butir soal yang benar itu kita nilai 1. Yang belum benar kita nilai 0, maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Next. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik, B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas, C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik, D. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah, E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Jawabannya yaitu yang E. Panitia pelaksanaan ujian nasional tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Berarti ini salah ya, panitia ujian nasional ini bukan satuan pendidikan tapi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, jawabannya yang E. Next. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. B. Hanya menyajikan 3 aspek yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. C. Fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajar. D. Disajikan sederhana sehingga mudah. E. Kurang detail sehingga kurang memberikan peluang kreativitas guru. Nah, ini sudah jelas ya. Dalam implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 pada silabus ya pasti berisi aspek yang lengkap sehingga memudahkan pendidik dalam menyusun RPP karena silabus ini digunakan untuk dasar pembuatan dari RPP. Next. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning, efficient learning. Udah jelas ya jawabannya yang B. E-learning. E-learning itu pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Tapi kalau blended learning ini tuh kombinasi pembelajaran baik daring maupun luring. Jadi jawabannya yang B. E-learning. Next. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semesteran.
Jawabannya yaitu yang B. Ini guru sebelum mempersiapkan perangkat pembelajaran, dia itu kan menyusun indikator. Terus tujuan itu ada di RPP. Perangkat pembelajaran apa saja? Ada silabus, RPP, prota, promes, seperti itu. Nah, penjelasannya gini. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah kompetensi dari RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Silabus itu hanya ringkasan dari RPP ya. Next. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi kelulusan dan RPP bersumber dari standar kelulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Nah, ini jawabannya yaitu yang A. Yang A ya. Kalau silabus itu berisi kompetensi dasar sedangkan RPP berisi kegiatan pembelajaran yang akan diarahkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP merupakan kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari SKL yaitu standar kompetensi kelulusan. Sedangkan silabus dikembangkan dari KI dan KD. RPP itu mengembangkan KD ke dalam indikator untuk pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP itu disusun oleh masing-masing guru sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Oke, terima kasih. Saya kira latihan untuk soal P3K kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan rajin belajar. Semoga lolos P3K tahap 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.